speed 4 langsung 30, speed 3 langsung 40, speed 2 langsung 45, speed 1 nah 50, mengikuti potensio ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat desain saklar putar atau rotary switch yang 4 speed ya. Ini untuk inverter EKC AT1 dan AT4. Nah, ini saya gambarkan seperti ini ya, kurang lebih kita buat ya. Kenapa dibuat seperti ini? Multi speed ini biasanya ya digunakan ya di perikanan. Contohnya di perikanan itu untuk ikan yang masih kecil-kecil ya, umur 1 minggu misalkan dia menggunakan speed 4 ya. Umur 2 minggu atau 3 minggu menggunakan speed 3, yang umur 1 bulan menggunakan speed 2. Nah, antara 1 bulan sampai 3 bulan itu menggunakan speed 1 karena memerlukan dorongan yang lebih kuat lagi ya. Jadi ini salah satunya fungsi kenapa dibuat multi speed ya. Putarannya itu selalu konstan ya, jadi nggak berubah-ubah. Kalau di speed 4 misalkan di 30 Hz ya udah di 30 Hz seperti itu ya. Nah, baik pula ketika menggunakan conveyor ya, conveyor tapi yang masih manual tentunya ya. Jadi menggunakan takt time, dia takt time yang menggunakan takt time misalkan 30 Hz itu adalah 1 menit, jadi dalam satu rangkaian itu memerlukan jalan 1 menit ya. Nah, sedangkan untuk yang 3 ini kan lebih cepat, nah kurang lebih di 50 detik misalkan. Nah, dari speed 2 ini kurang lebih di 40 detik gitu. Nah, setelah menggunakan speed 1 itu kurang lebih di 30 detik, jadi hampir separuhnya. Ini bisa disetel pada conveyor juga ya, tapi yang manual ya tentunya ya, bukan automatic yang sudah tersambung dengan PLC dan lain-lain ya. Jadi ini hanya masih manual ya, seperti itu. Oke, desainnya kurang lebih seperti ini kita akan buat ya. Nah, apa aja bahan-bahannya? Cukup simpel. Nah, ini yang paling murah ya. Jadi yang paling murah dan paling sederhana menurut saya. Kita memerlukan box plastik ya, yang kecil aja, yang ukuran 6x4 atau 5x4 juga bisa ya. Nah, di sini tentu bahan yang paling utama itu rotary switch atau saklar putar yang 2x6 atau 2 pole ya. Nah, dan kabel isi 5. Untuk kabel boleh beli yang satuan, nanti dipotong juga nggak masalah ya, atau yang langsung isi 5. Nah, ini untuk panjangnya nanti disesuaikan ya, disesuaikan dengan kebutuhan apa namanya saklarnya ya. Jadi memang kalau mau jauh berarti kan harus dipanjangin juga. Dan ini kabel ini kecil ya, nggak usah terlalu besar, di bawah 0,75 berapa, 0,5 atau 0,3 ya, AWG 20, AWG 12 seperti itu nggak masalah ya, yang lebih kecil juga nggak apa-apa ya. Nah, ini kan sebelumnya sudah kita buat ya diagramnya. Untuk salah satunya posisi forward ya, ini udah kita buat. Nah, ini adalah untuk reverse ya, untuk reverse X5, yang tadi X4 ini X5. Nah, setelah kita akan gabungkan ya, jadi dalam satu rangkaian. Kalau ini kan satu-satu ya, posisi 1, posisi 2, posisi 3 sampai posisi 6 ya. Setelah digabung itu jadi seperti ini ya. Setelah digabung ini 4 speed tentunya ya. Ini yang forward berarti yang X4, dan untuk reverse-nya itu adalah X5. Ini setelah digabung ya. Jadi rangkaian yang tadi yang satu-satu itu kita gabung ya. Nah, ini jadinya seperti ini ya. Nah, lihat. Nah, ini COM berarti di posisi A ya. Ini A yang tengah berarti kan ya. Dan untuk X4 itu di posisi B. Nah, X4 itu kan perintahnya adalah perintah forward ya. Jika reverse ya ganti jadi X5 gitu ya. Nah, untuk rangkaian main speed kita lihat ini pin 2 dan pin 8 ya. Jadi tanpa dihubungkan ke kabel yang ada di terminal port ya. Di external port itu nggak usah disambung kalau yang main speed,
karena hanya menggabungkan A dan B saja ya. Nah, untuk X1 kita perhatikan, nah ini X1 itu ya tersambung ke pin 3 dan 9. X2 itu tersambung ke pin 4 dan pin 10. Nah, X3 itu tersambung ke pin 5 dan pin 11. Nah, 12 itu abaikan ya. 12 itu 12 sama 9, 1 sama 7. Jadi karena posisinya off ya. Seperti itu ya. Ini setelah digabung ya. Ini harus dipahami ya. Karena nanti kan kalau mau buat acuannya ini ya, bukan pada praktek. Kalau pada praktek agak sedikit susah ya melihat posisi pemasangannya ya, karena terlalu kecil. Jadi kalau lihat skema ini, insya Allah lebih mudah ya, lebih mudah, lebih gampang memahaminya ya. Nah, ini yang ke terminal port nanti ya, ada berapa kabel berarti? COM, X4, X1, X2, X3, ada 5 kabel ya. Jadi 5 kabel yang ke external port inverter ya, seperti itu. Kalau ini kan untuk requestnya ya, tinggal ngerubah ini aja X5 ya, dari X4 itu diubah hubungkan ke X5 seperti itu ya. Setelah ini, nah ini setelah jadi seperti ini desainnya, kita akan buat secara aktual atau pada prakteknya ya. Apakah betul berfungsi dengan baik sistem ini ya. Oke, kita lanjutkan ke prakteknya. Baiklah, kita akan buat multi-speed atau mengaktifkan multi-speed pada inverter XSY AT1 ya, dan XSY AT4 ya, menggunakan rotary switch. Nah, ini bahan-bahannya ya, sudah ya, rotary switch. Ini kabel yang nantinya isi 5 ya. Kalau yang untuk aslinya beli saja yang langsung isi 5 ya. Ini saya gunakan yang isi 1 ya. Tapi kita potong menjadi 5 ya. 5 kabel. Ini udah ada tulisannya semua ya. Nah, untuk mengetahui saklar putar ini atau rotary switch ini, nah kita lihat dulu ya. Ini adalah yang 2 pol ya. Yang dimaksud 2 pol itu tengahnya ada 2 nih, tengahnya nih. Ini 1 ya, 2 tengahnya ya. Nah, ininya ada 12 tentu yang di luar ini. Untuk mengetahui pin pertamanya yang mana ya di antara yang ini, nah kita akan putar terlebih dahulu ya sampai mentok ke kiri. Kita gunakan ini ya, agak susah muternya soalnya. Nah, ini udah paling terakhir ya, sebelah kiri ya, udah mentok ke kiri. Setelah itu kita lihat nih, kita lihat ada plat ya. Nah, ini seng nih, plat seng ini nih, lihat, kelihatan kan? Ini adalah pin pertama ya. Pin pertamanya itu berarti ini nih, lihat ini nempel ke sini ya. Ini pin pertamanya nih, kelihatan nih ya. Ini pin pertamanya yang nempel ke plat ini, berarti ini pin 1 ya. Begitu juga sebaliknya yang di bawah ya. Nah, yang di bawah juga ada nempel ya. Ini pin 1 juga nih, berarti kan ini pin 7. Pin 1 dari bawah berarti ini nomor 7 nanti ya. Kita tandai dulu ya, kita tandai dulu untuk masing-masing pin 1 dan pin 7 nya ya. Kita tandai dulu. Nah, tadi kan udah kelihatan. Nah, ini pin 1 dan ini adalah pin 7 yang nempel ya, platnya nempel tuh, lihat. Nah, sekarang untuk mencari A, B nya itu yang mana ya. Nah, kita tandai yang contohnya yang bagian atas ini ya. Kita tandai ini ya. Ini A nih yang ada markingnya ya. Ini udah saya marking, itu adalah bagian yang A. Kita akan gunakan apometer ya. Kita akan gunakan apometer untuk mengukurnya. Nah, kita akan ukur ya. Ini ya untuk mengukur resistor ya, kali 10 atau kali 1 juga apa-apa. Ini yang tadi pertama kali ditandain adalah yang ini ya. Nah, kita akan ukur ini tersambungnya ke mana nih untuk common-nya ya, common-nya. Ini contohnya nih B. Ini B berarti nggak terhubung ya, yang B. Nah, yang B. Kita coba yang A. Nah, berarti yang A-nya nggak ada marking ya, ini yang atas. Sedangkan B-nya berarti yang ini nih.
Kita ukur, coba yang B nya ya, ini udah tandain ya, ini yang B nya tuh ya, satunya berarti dari sini ya udah ditandain, atau 7-nya. Nah ini yang ada bagian ini nih, apa ya, penandanya ya, biar nggak ikut muter. Ini nanti akan ditaruh di bagian atas ya, akan taruh bagian atas. Oke, kita akan langsung buat jumperan aja ya. Berarti ini yang pertama atau pin 1 ini nggak dipakai ya. Artinya ketika posisi mentok ke kiri itu tidak hidup atau dalam keadaan mati. Nah ini berarti karena posisinya 180 derajat, berarti ini sejajar ya. Nah, satu berarti kan 2, 3, 4, 5, 6 ya. Oke, berarti yang 6 itu 6 sama 1 itu nanti off ya. Nih off berarti posisinya. Oke, kita akan buat jumperannya. Yang akan kita jumper adalah pin 2 dengan pin 8, pin 3 dengan pin 9, pin 4 dengan pin 10, dan pin 5 dengan pin 11 ya. Nah, kita jangan lupa di ini dulu ya, kasih timah dulu semuanya nih yang akan kita jumper. 1, 2, ini berarti kan ini satunya 2, 3, pin 4 dan pin 5. Ini pin satunya kan tidak dipakai ya, pin 1 dan pin 7 tidak digunakan karena posisi off. Nah, oke. Setelah itu baru kita jumper ya. Nah, pin 2 dengan pin 8, jangan lupa, jangan sampai salah. Pin 3 dengan pin 9. Pin 4 dengan pin 10. Pin 10. Dan pin 5 dengan pin 11 terakhir ya. Nih udah di jumper semua. Lalu kita akan pasang COM ya. Untuk yang COM ini bebas ya, yang COM sama FWD itu, karena kita akan menggunakan percobaannya ada yang forward ya, forward. Nah ini yang COM kita taruh di pin A atau pin B sama aja ya. Nah ini sudah yang COM, tinggal satu lagi. Nah untuk yang pin FWD nya ya, karena kita akan menggunakan ya tesnya forward ya. Nah, tengah ya, A dan B ini forward dan COM. Oke, setelah dipasang seperti ini, nah karena ini bagian atas ya yang ada, nah, ini penanda ini nih, ini akan ada bagian atas pengaitnya. Jadi saya akan pasang ya di sini X1, X2, X3. Karena ini adalah yang main speed ya, main speed X1, X2 dan X3 nih yang samping. Oke, kita akan pasang. Kita akan pasang X1. Nah, setelah X1 ini kan pada pin 3 berarti ya. X2 pada pin 4. Ya, setelah itu X3 pada pin 5. Yang terakhir ya. Speed 3. Nah setelah terhubung seperti ini ya, jadi COM FWD di tengah ya udah, terus X1, X2, X3. Oke, kita akan coba tes pada inverter ya. Nah, tapi sebelum dites kita akan pasang pada box ini dulu ya. Nih pasang pada box ini supaya terlihat ya. Nah ini setelah jadi ya, setelah kita pasang pada box plastik nih, pada box plastik ini, nah ini tinggal kita tandai, berarti kan di sini off. Nah ini 1,
2 ya, 3 sini, 4 off terakhir ya. Oke, ini udah dipasang ya, tinggal kita tes pada unit inverternya ya. Nah, ini setelah ditandain 1 2 3 4 ya, ini nanti bisa disetting lagi kecepatan satunya, mau yang cepat atau mau yang lambat ya. Itu nanti bisa di setel di inverter, disesuaikan ya. Oke, kita akan tes pada inverternya. Nah, setelah kita pasang ya, setelah kita pasang di sini nih, ini sesuaikan ya. Kom itu ada dua, ada yang di sini, ada yang di sini juga ya. Bebas sama aja, karena di satu jalur. Com X1, X2, X3. Nah, ini FWD itu X4 ya. Nah, X4 ini perintahnya adalah forward ya. Nah, sebelum kita fungsikan ini, nih, ini kalau belum kita setting, ini tuh tidak akan berubah, tuh tidak akan ya, tidak bisa. Ini speed 2 tidak akan berfungsi ya. Nah, maka kita masuk dulu ke P77 ya. Jadi anggaplah ini inverter yang bekas atau second, jadi udah disetting gitu ya. Jadi kita masuk ke prog dulu, masuk ke P77 ya, P77 untuk di setting ulang. Nah, P77 dulu, P77 masuk, berarti kan masuknya 54321 ya. Ini tombol untuk lompat ke kiri ya, yang ini nih. 4. Nah, ini satu lagi. 554321 P77. Ini buat ngereset ya. Jadi untuk ngereset inverter ini, perhatikan saat tombol yang di reset ya. Berhitung terus sampai semua ke reset. Nah, ini udah di reset nih, nggak ada error ya, nggak ada muncul error. Jadi ini udah aman ya inverternya. Setelah itu pindahkan P11 nya ya. Sekarang kan startnya dari sini tuh, ini masih dari keyboard, stop lagi. Nah, kita akan pindahkan ke sini, ke terminal port ya, eksternal terminal port di P11. Kita masuk ke prog P11. Nah, P11 masuk nih 0, berarti kan di keyboard ya pengoperasiannya. Kita pindahkan ke 2 itu eksternal port. Nah, eksternal port ya, karena ini sudah di angka 1, dia langsung berfungsi. Kita matikan ya. Nah, kita kembalikan. Nah, contohnya ini kita setting di 50, ini main speed ya. Nah, ini main speed nih, main speed kita 50 saja setting. Nah, 50,3 lah, nggak apa-apa. Jadi kalau udah pindah ke external port, ini nggak bakal berfungsi ya. Kita coba start. Nah, di start nggak bisa ya, karena sudah pindah ke external port ya. Terus kita akan tes. Nah, ini main speed kan di angka 1 tadi ya. Nah, ini adalah main speednya di 50, menyesuaikan dari potensio ini ya. Nah, lalu kita akan ubah ke speed 2 tuh, langsung berubah ke 45. Nah, speed 3 langsung berubah ke 40. Speed 4 langsung ke 30 ya. Di ujung adalah untuk mematikan ya. Oke, kita dari kanan, speed 4 langsung 30, speed 3 langsung 40, speed 2 langsung 45, speed 1 nah 50, mengikuti potensio ya, mengikuti potensio untuk main speed itu. Kita matikan dulu. Nah, contohnya main speed itu kita ubah di 60, maka akan ke 60. Nah, kita setting di 60 semuanya gitu kan. Ketika kita start, ini kita alihkan dulu ya.
start langsung dia ke 60. Tuh, main speed mengikuti potensio yang ada di sini. Ini adalah fungsi dari multi speed inverter XSC AT1 dan AT4 ya. Nah, kenapa ada ini? Biasanya untuk di perikanan ya, misalkan ikan untuk umur 1 minggu misalkan kita gunakan speed 4. Nah, ketika sudah 2 minggu atau 3 minggu naikkan ke speed 3 ya. Ketika umur 1 bulan speed 2. Ketika umur udah 2 bulan sampai 3 bulan sampai ke panen, nah dia gunakan speed 1 karena memerlukan daya dorong untuk mesinnya itu yang lebih kencang atau lebih besar ya. Seperti itu ya fungsi dari multi speed pada inverter XSC AT1. Dan nanti kita akan buat yang menggunakan relay ya, menggunakan relay yang menggunakan sensor dan lain-lain. Oke, cukup sekian pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.